Jadi bisa melihat kembali pembelajaran saat ini. Oke deh, langsung dimulai saja. Silakan Teh. Kita lagi gitu. Nah, pastinya teman-teman harus pretest terlebih dahulu. Oke? Sebentar. Oke. Sebentar. Tunggu ya. Mana nih loading teman-teman? Oke, sebentar. Kakak akan memberikan linknya itu di chat teman-temannya. Kalau di chat bisa diklik nggak sih? Bisa kan nggak? Bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa deh. Oke, sip. Boleh silakan teman-teman untuk join. Dia nanya ini PO yang kedua atau yang keberapa? Oh, sebentar. Kalau Arti di sini ada berapa? Ada 9 partisipan ya yang akan join ya teman-teman. Mulai sekarang Teh. Iya, boleh Mas. Tinggal ini. Kalian bisa gabung nggak? Udah bisa gabung belum? Nah. Tulis namanya nggak, Teh? Gimana? Tulis namanya nggak, Teh? Iya, boleh tulis namanya, nama depannya aja teman-teman. Soalnya kan nanti nilai teman-teman itu akan diinput gitu. Oke, baru 5 orang. Mana lagi nih? Masih 9 ya? Masih 9. Maksudnya totalnya 9. Di sini baru yang join 6 orang. 3 orang lagi kemana? Nah, 2 orang lagi. Ya Rabun. Oke. 1 orang lagi. Siapa dia yang belum join? Oke. Nah, ada yang baru gabung juga. Halo Arif. Arif baru gabung ya? Iya, bukan Arif, bukan yang baru gabung. Iya, Teh. Arif. Ya, Arif kita lagi mau kuisis dulu, pretest dulu. Jadi Arif sama siapa? Ramadoni boleh untuk bergabung di kuisisnya ya. Silahkan dicek di room chat. Oke. Sekarang, Kak. Oke. Ditunggu. Oke, teman-teman, sambil nunggu yang lain, kita mungkin mulai saja ya, biar... Sebentar, Kak. Saya nge-lag. Oke. Ini sayangnya kuisisnya pusing. Siap, oke kalau gitu. Karena kamu sudah membuat kita tertawa, jadi akan kita tunggu. Waduh. Kaget soalnya. Aduh, Kak. Ini masalahnya laptop saya tomat, Kak. Kentang. Itu bahasa mana tomat ya? Soalnya kalau kentang kan keras, kalau tomat kan benyek. Potato. Iya, terserah kalian lah. Yang penting kalian bahagia. Karena kan bahasa itu bebas, teman-teman ya. Udah, ayo, mana?
Kok nggak nambah-nambah ini pesertanya? Hey. Lah kok masuknya edge sih, bukan room. Lupa di mute. Ayo, mana guys? Ini masih segini-gini aja. 3 orang lagi. Iya kan 3 orang lagi. Nah, nambah 10. 2 orang lagi. Oh, Arif aman ya? Siapa yang belum? Nama Dani Tiara. Oh, tuh nambah lagi. Aman. Halo, Tiara. Aku nggak tahu ini bakalan muncul atau enggak. Soal Tete sih enggak, jadi Tete ulangi lagi. Tiara, kita mau pretest. Jadi, bener kan Tiara yang bergabung ya. Jadi Tiara silakan dicek di grup chatnya, di Zoom grup chatnya, itu ada link quizisnya. Dan mohon untuk bergabung ya. Gimana ini yang belum gabung? Amankah? Wow, ini sudah berapa menit berjalan? Hey, come on. Saya masih ada nggak di quizzes? Siapa? Samsul. Ada, Samsul ada. Di sini ada Arif, Mufidatul, Nur Hovifah, Imeliza, Tiara, Zafa, Ii, Samsul, Rahmat. Tuh, siapa yang belum ada? Oke, Teh. Akai. Nah, nambah. Siapa yang belum ada lagi? Sukoniati masuk. Terus yang belum masuk lagi siapa? Hey. Mamah belum ada ya kayaknya yang namanya Mama. Ya enggak? Mama tuh Rahmat teh. Oh, gitu. Oh, mohon maaf ini. Oke, Rahmat. Oke, kalau gitu teman-teman kita mulai aja ya. Kalau kayak gitu ya, sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Oke, Teh. Nanti kalau ada kendala bilang aja. Baik, selamat mengerjakan. Semoga soalnya mudah. Ini lodang. Ini. Nah, oh. Ini banget ya musiknya.
Halo teman-teman, beberapa sudah ada yang selesai ya menjawab soalnya. Sambil menunggu nih, menegangkan banget tesnya, takut kehabisan waktu, jadi ngerjainnya buru-buru teh. Oh gitu ya, kecepatan ya waktunya ya teman-teman. Maaf ya, tapi oke, nanti diperbaharui lagi untuk ditambah waktunya. Tapi sejauh ini kira-kira selain dari kendalanya waktu, susah nggak sih soalnya? Udah sih sebenarnya teh, Ada yang cuma susah teh. buru-buru waktu. Soalnya sih nggak begitu teh, cuman ya waktunya. Jadi nggak Oke. fokus. Oke, berarti Bener, nggak kendalanya fokus. waktu ya. Terus dikejar. Oke, jedag-jedug, itu ngakak banget. Ya udah maaf ya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman menganggap soal itu mudah, berarti alhamdulillah. Cuman yang jadi pertanyaan adalah di sini, kalau dilihat soal awal-awal tuh aman nih. Terus pas pertanyaan akhir-akhir, loh kok sampai ada soal yang semua menjawab, tidak ada jawaban yang benar gitu loh. Ada tuh yang bagian tidak perlu diperbaiki itu ada. Oke, berarti kalau kayak gitu materinya mudah, kendalanya di waktu gitu ya, benar? Ya teh. Betul. Berarti kalau gitu kalau udah mudah gak usah dibahas dong. Perlu pengulangan teh biar ingat. Terus aja dibahas tentu sih. Gimana? Perlu teknik buat jawab yang cepat teh. Perlu apa? Perlu teknik buat ngejawabnya cepat. Oh gitu. Oke. Atur. Enggak, ini masih menunggu lagi ya teman-teman ya, 2 orang lagi belum selesai. Ramadhani aman nggak? Dari tadi nggak maju-maju. Ramadhani laki-laki kan? Oke. Udah nggak apa-apa teman-teman. Siapa tahu ada kendala juga. Ramadhani ada kan di sini? Ada nggak? Mana namanya? Apakah mata? Kayaknya masalah sinyal deh kak. Dari tadi dia keluar masuk. Oh gitu, pantesan. Oh ya udah nggak apa-apa deh kalau kayak gitu. Berarti kayaknya kuisisnya juga, pratesnya juga tersendat kayaknya. Soalnya ini juga nggak maju-maju. Gitu. Oke. Oh, tinggal Ramadhani. Ya udah kalau gitu teman-teman. Kreatif kali ini. Karena kemarin kita sudah bertemu dan kemarin juga sudah dibahas secara sekilas, tentunya apa yang akan disampaikan sama Teteh secara konsep itu juga tidak akan jauh berbeda. Teteh Farida, mohon maaf, saya ingin share screen. Iya, bisa nggak? Sudah saya masukin, kayaknya tadi salah. Sebentar ya kak. Oke, sambil nunggu nih teman-teman. Tadi kan ada soal yang memperbaiki kata, tapi karena ini berbaunya kalimat efektif, jadi tentunya Teteh juga menyajikan beberapa kalimat yang memang ada hubungannya dengan kalimat efektif gitu loh. Misalnya nih, dia butuh konjungsi yang maknanya apa, itu tuh untuk memperjelas si strukturnya. Itu ada bentuk soal seperti itu. Kemudian ada juga bentuk soal yang kalimatnya itu perlu diperbaiki. Nah, ini sambil nunggu juga teman-teman ya, kan kemarin juga sekilas kita sudah membahas yang namanya kopula. Masih ingat dong, kopula itu apa saja teman-teman? Oleh karena itu Adalah Oleh karena itu, iyalah gitu ya. terus
Apalagi ya? Menjadi, merupakan. Jadi merupakan. Iya, betul. Ada 4 ya. Nah, itu kopulanya perlu diingat. Berarti kalau teman-teman menemukan kopula, itu auto menjadi apa? Pelengkap. Loh, Iya nggak sih? predikat. Dia otomatis jadi predikat. Setelahnya itu otomatis menjadi pelengkap. Gitu ya, teman-teman ya. Anggi Ruspiani itu perempuan kan? Iya teh. Perempuan deh. Oh iya, mohon maaf. Ya, oke. Kan soalnya sekarang namanya unik-unik gitu. Jadi takut salah maksudnya. Untuk Ramadhani oke, nanti aja lah kita hapus. Gimana teh? Udah bisa? Oh, belum ya teh ya? Belum bisa ya? Kak Mei boleh keluar dulu nggak nanti dijadikan co-host? Ya boleh. Oke. Ya, ada teman belakang. Waduh sih. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Yang sinyalnya bagus. On cam ya. Gimana udah bisa masuk lagi ke servernya? Halo. Saya. Halo teman-teman. Ya Kak. Yang sinyalnya Sebentar, Kak. bagus on cam Halo, ya. Teh. Jangan ada yang tidur kayak kemarin. Ayo, Rama, on cam Rama. Ini Gibran, memang namanya Gibran atau gimana? Atau pakai akun orang lain? Ada nggak Kak? Kamera saya nyala tidak? Soalnya lampunya mati. Salah, kelihatan Pak. Namanya. Oke, aman. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Halo Kak. Halo Kak. Sebentar, nah oke. Sekarang kita sudah bisa untuk share screen. Langsung saja kita mulai pembahasan kalimat efektif ya teman-teman ya. Loh, kok nggak bisa nih. Nah, kalimat efektif kan kemarin kita sudah bahas secara sekilas ya, syaratnya itu yang pertama ada strukturnya jelas, di mana struktur jelas itu minimal ada subjek dan predikat. Nih kayak kayak kalimat nomor 1, Lula menghadiri kegiatan itu efektif nggak? Enggak Kak. Apa? Kalimat 1 nggak efektif? Efektif. Efektif Kak. Dulu. Efektif ya teman-teman ya. Ya. Lula sebagai benar. subjek menghadiri predikat, kegiatan itu objek. Kalau kalimat 2 efektif juga atau enggak? Enggak Teh. Kenapa? Ada kata para. Oke, ada kata bagi ya, lebih tepatnya ya. Bagi. Nah, di situ kan berarti subjeknya menjadi hilang, sehingga di situ adanya keterangan. Bagi para pendaftar itu keterangan, harap menyerahkan itu predikat, formulir itu objek. Jadi nggak ada subjeknya, makanya tidak efektif. Kemudian yang kedua, dia ada kehematan. Dia datang hanya sendiri saja. Ada kesepadanan, kemarin juga sudah dibahas, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kemudian yang terakhir ada kelogisan, yang membawa HP harap dimatikan. Lanjut, kita mulai ke pembahasan soal nomor 1 ya. Di kakak kan nomor 1, gak tahu tuh tadi di teman-teman acak ya soalnya. Bukan ini ya yang pertama ya. 1. Ini Teh Satu. Ini juga, oke, mantap Ya. kalau gitu. Oke, kalimat tersebut itu tidak efektif karena kekurangan konjungsi yang bermakna
Jelas. Penjelasan. 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 Oke, kalau kita analisis nih, kalau kita sebutin, kalau untuk opsi A, konjungsi pengandaian tuh apa? Tentang. Pengandaian itu jika bukan sih Teh? Jika. Iya, betul. Pengandaian tuh jika, kalau, gitu. Seperti gitu. Nah, kalau seperti itu lebih ke contoh ya, ke contoh. Nah, kalau pengandaian kan kayak lebih ke konjungsinya itu, ya kita berandai-andai gitu. Jika aku lulus UTBK, aku akan misalnya. Nah, gitu. Terus kalau pertentangan itu banyak, ada tetapi, kemudian akan tetapi, sedangkan gitu. Terus ada penambahan, konjungsi penambahan itu dan, kemudian kalau konjungsi pemilihan itu atau, berarti kalau konjungsi penjelasan itu apa? Kalau konjungsi penjelasan apa? Apa? Bahwa Antara. Bahwa, iya betul. Kalau tadi ada yang bilang antara, justru antara itu dia tuh bukan penjelasan teman-teman ya, tapi seperti ke apa ya posisinya tuh antara A dan B gimana ya? Dan itu juga fungsinya bukan sebagai perluasan untuk objeknya gitu nantinya. Justru kalau antara itu akan mengubah strukturnya menjadi keterangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, kesalahannya di sini adalah hasil analisis nih. Kalau kita analisis ya kalimatnya ya, hasil analisis ini kan sebagai subjek, ya enggak? Kemudian menunjukkan itu sebagai predikat, kemudian ada kata ada itu menjadi predikat lagi. Makanya kalimat ini tidak efektif karena memiliki dua predikat, sehingga perlu kita tambahkan konjungsi bahwa sebelum kata ada. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa ada hal yang lalala itu sebagai subjek ya, hal yang berbeda antara kecerdasan moral sebelum mereka menerima bimbingan nilai moral melalui metode bercerita gitu. Jadi perbaikannya hadir konjungsi bahwa. Nah, nanti kan menjadi perluasan ya dari kata bahwa sampai 34% itu objek. Ini kemarin juga sudah kita bahas sekilas bukan sih? Itu teman-teman ya untuk nomor 1. Bisa diikuti. Oke, Kak. Bisa. Bisa Oke. Teh. Lanjut ya. Nah, lanjut di sini nomor 2. Kata yang salah digunakan yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif adalah kata bahwa yakin bahwa. Yakin bahwa? Tadi jawabannya bahwa. Tadi jawabannya. yakin. Iya. Betul, jawabannya memang bahwa, teman-teman. Kenapa? Karena kan menurut itu preposisi ya, teman-teman ya. Menurut itu preposisi sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Coba perhatikan. Menurut penelitian Latifah Nur Ahyani, Universitas Muria Kudus itu menjadi keterangan. Terus ada bahwa metode dongeng dapat memberikan, nah di situ kan jadi perluasan subjek gitu. Maka dari itu kita perlu menghilangkan kata bahwa sehingga keterangannya strukturnya pun menjadi berubah. Dari menurut sampai kudus itu tetap keterangan, metode dongeng muncullah dia sebagai subjek, dapat memberikan itu menjadi predikat, sumbangan O, terus ada terhadap perkembangan itu baru menjadi keterangan. Ini seharusnya di sini tuh ada keterangan ya teman-teman ya, luput termasukkan. Begitu. Bisa dipahami perbaikannya sampai sini? Bisa Teh. Oke. Lanjut di sini nih, kalimat yang tidak efektif itu terdapat pada kalimat berapa? 1 dan 11. 1 dan 11. Oke, coba kita lihat kesalahannya apa di kalimat 1. Ada kata di. Iya, betul banget. Tuh kan kalau teman-teman perhatikan nih, di sini ada merupakan, ya kan? Berarti dia
predikat. Ya nggak sih? Di sini kan berarti perlu subjek. Karena ada di, berarti ini menjadi keterangan. Nah, berarti dia menyebabkan kalimat ini tidak efektif gitu. Pun sama untuk kalimat nomor 11. Kesalahannya ada pada kata Dari iya, karena subjeknya hasil survei kan harusnya, tapi ada dari, jadi hilang si subjeknya tuh menjadi keterangan gitu. Masih sama teman-teman ya, ini bentuk kalimatnya nih. Hasil survei juga menunjukkan bahwa itu masih mirip. Jadi kalau ada kata menunjukkan, mengatakan, itu pasti selanjutnya itu ada kata bahwa gitu. Lanjut. Ini penjelasan yang tadi ya, teman-teman ya. Di sini, perbaikan yang tepat agar salah satu kalimat dalam paragraf 1 itu menjadi efektif adalah banyak yang salah nih tadi. Dilihat dari soal nomor ini. iya Kak, kayaknya. Ya Kak, ini salah. Salah. Salahnya adalah, perbaikannya adalah yang mana? B. Menghilangkan kata sebuah di kalimat 2. Jika Kalimat 1. Yang A bukan sih? menghilangkan, iya betul. Jawabannya itu A ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu dia tidak memenuhi syarat kalimat efektif yang kehematan. Begitu itu kan maknanya tuh apa ya? Sangat gitu. Jadi kan di sini yang begitu gemar sekali. Jadi kan kayak double makna gitu di sini antara begitu dan sekalinya. Itu teman-teman ya. Makanya kalimat efektif itu tidak hanya berhubungan dengan struktur gitu. Makanya kan syaratnya juga ada 5 sebetulnya ya. Ada 5 itu berhubungan juga dengan kehematan. Jadi teman-teman juga perlu mencurigai syarat kalimat efektif yang lain. Lanjut, kalau yang ini, agar efektif kalimat tersebut sebaiknya diperbaiki dengan cara Kata begitu dengan sama. apa? Yang mana? Enggak sih? Hilangkan koma. Itu menghilangkan koma sama maka. Iya. Tapi Ini saya teman-teman ya, menghilangkan kata maka setelah tanda koma. Kenapa? Coba perhatikan di sini. Lalu, jika. Nah, di sini kan ada jika. Otomatis dari kata jika sampai masyarakat, strukturnya apa? Keterangan. Betul. Hadir lagi nih si kata maka di sini. Ya otomatis dari kata maka juga sampai penyembuhan itu keterangan. Di sini jelas ada seperti, ini juga keterangan. Berarti kalimat ini tidak efektif karena hadir konjungsi maka. Ingat, konjungsi maka, jika, dan maka itu tidak boleh hadir dalam satu kalimat, teman-teman. Karena itu akan menyebabkan kalimatnya hanya terdiri atas keterangan saja. Begitu. Kan kalau yang berpasangan itu ada kan konjungsi korelatif gitu. Yang pasangannya itu tidak tetapi bukan hanya tetapi juga gitu. Tidak dengan melainkan, kalau tidak salah ya, kalau tidak tertukar gitu. Jadi untuk jika dan maka memang teman-teman itu di matematika tuh sering banget kan pastinya tuh ada kalimat seperti itu. Tapi kalau secara sintaksisnya, secara analisis kalimatnya, kalimat ini tidak dibenarkan. Lanjut ya, teman-teman, di sini. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat berapa? Nomor 5. Nomor 5. Kenapa? Oh, ini ada yang chat. Oh, boleh ambil charger, silakan ya. Kalimat nomor 5. Kenapa dengan kalimat nomor 5? Tanda bacanya. Tanda bacanya kenapa? Ada koma sebelum dan. Ada koma sebelum dan. Oke. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain nggak? jawabnya 3 deh, tapi nggak tahu salah benar.
Jadi Dikasih tahu sama kuisis tadi. Oke, teman-teman, kita analisis satu-satu kalimatnya ya. Di sini Gitu pula itu enggak sih, Kak? apa? Gimana? Begitu pula itu enggak digabung gitu. Oke. Kita bahas deh ya satu-satu teman-teman. Jadi di sini kakak udah menyajikan analisis kalimatnya satu-satu. Langsung aja teman-teman kalau mau tanya aja, kita kupas gitu. Kalimat 1. Betul analisisnya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 ini kesalahannya dari segi struktur atau analisis fungsinya. Makanya di sini yang disajikan itu berhubungan dengan strukturnya. Kalimat 1, dalam kolom di psikologi today itu keterangan. Kenapa keterangan? Perhatikan ada kata dalam. Dalam itu apa? Preposisi atau konjungsi? Preposisi. Posisi, Kak. Preposisi, good. Terus di sini ada konsultan di Northern Illinois University. Aduh, belepotan ya. Terus Susan Dejes White itu subjeknya, teman-teman. Gitu. Ini subjeknya, terus mengakui itu predikat karena dia bisa dipasifkan menjadi diakui, otomatis dari bahwa sampai melelahkan itu objek. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Tidak. Aman ya. Terus misalnya kalau teman-teman mau nanya, Kak, kan bahwa bekerja dari rumah itu kan panjang banget kalimatnya. Kalau untuk meyakinkan nih, jadi kata bahwa dan teman-temannya ke belakang itu bisa kita ubah menjadi hal itu. Untuk meyakinkan bahwa itu adalah objek. Bahwa hal itu diakui Dejes White gitu lah. Bisa ya, berterima ya teman-teman ya. Nah, itu hanya apa ya? Hanya perumpamaan saja. Jadi kata bekerja dari rumah adalah hal yang melelahkan, itu bisa kita ibaratkan dengan frasa hal itu. Gitu. Lanjut ya, di kalimat 2. Bekerja di depan layar secara intens. Nah, itu menjadi subjek, teman-teman. Loh, kok bisa sepanjang itu menjadi subjek? Tentu bisa. Kenapa? Karena itu masih satu kesatuan di situnya. Gitu loh. Menurutnya, itu karena, coba teman-teman perhatikan, di sini hadir koma. Kan kalau ada kata yang diapit seperti ini, berarti ini fungsinya menjadi keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Ya, jadi dia nggak memiliki struktur apapun, nggak memiliki subjek, predikat, objek, itu bukan. Ya, itu nggak ada. Maka di sini menguras energi yang besar, nah itu menjadi, mengurasnya itu predikat, teman-teman. Energi yang besarnya objek gitu. Ini salah ya, kita perbaiki dulu deh biar nggak pusing. Ya, sudah ketahuan dong yang lainnya. Suka kocak emang nih. Gak apa-apa deh ya. Berarti kan kalau gitu perbaikannya tuh biar teman-teman nggak pusing. Di sini kan menjadi P. Energi yang besar di sini itu O, guys. Gitu ya. Udah, jangan banyak-banyak lihatnya nanti lagi. Lanjut. Tadi itu sampai kalimat 2 ya. Nah, sekarang kita analisis kalimat 3. Otak manusia itu menjadi subjek, juga dipaksa predikat, bekerja lebih keras. Nah, itu bekerja lebih kerasnya menjadi pelengkap. Karena perhatikan di sini verbanya itu pasif ya, teman-teman ya, kata kerja pasif gitu. Sehingga setelahnya ini bekerja lebih keras itu pelengkap. Ada kata dalam memproses informasi, itu jelas keterangan. Bisa diikuti sampai sini? Oke, bisa ya. Lanjut. Untuk kalimat 4. Kalimat 4, coba diperhatikan. Iya, ini sebetulnya bentuk kalimatnya masih mirip dengan kalimat soal
soal 1 ya, nomor 1 teman-teman, soal nomor 2 juga yang kehadiran bahwa gitu di sininya nih. Bisa teman-teman lihat. Jadi ya otomatis dari sini iya subjek juga menyatakan predikat bahwa lalalalalala itu objek. Di sini juga sambil perkenalan nih dia hadir tanda pisah ya. Fungsi tanda pisah untuk apa sih guys? Teman-teman? Di penjelas bukan teh? Ya, untuk memberikan keterangan tambahan dari kata sebelumnya. Itu ya, fungsi tanda pisah yang mengapit kata atau frasa dalam suatu kalimat itu. Makanya, kalau kita lihat di sini kan ini ada 2 nih. Ini yang 1, ini yang keduanya. Jadi kan membuat tubuh terutama bagian bokong ke bawah. Nah, jadi untuk memperjelas bagian tubuh yang mana gitu. Jadi ini memberikan keterangan tambahan gitu ya. Lanjut di sini. Nah, yang bermasalah tadi adalah nomor 5. Betul nomor 5, tapi kesalahannya bukan karena penulisan begitu pula, teman-teman ya. Kata begitu pula itu tidak perlu disatukan karena dia bukan bentuk terikat. Kan kalau berbentuk terikat tuh kayak pun gitu. Terus ada bentuk terikat tuh kayak non, pasca, pra, intra, antar, terus tuna netra, kan tunanya itu bentuk terikat. Jadi dia harus menempel kepada kata setelahnya. Pasca, pra, banyak banget. Nah, itu masuknya bentuk terikat. Kalau begitu ataupun pula, ya dia memang sudah kata, gitu. Terus tadi ada yang bilang koma sebelum dan ini salah. Coba perhatikan. Di sini kan rinciannya lebih dari 2. Otomatis sebelum kata dan itu wajib pakai koma. Yang tidak boleh itu, teman-teman, ketika perinciannya hanya ada 2. Misalnya nih, sakit kepala, koma, dan badan kaku. Itu jelas salah. Ya nggak sih? Udah tahu kan ya? Gitu. Nah, kesalahannya di sini dia ada keterangan dengan keterangan. Begitu pula keterangan dengan, ada hadir dengan nih, konjungsi kan. Dengan sensasi sakit kepala, sakit mata, dan badan kaku, keterangan juga. Maka di sini tidak memenuhi struktur kalimat yang jelas, gitu. Struktur yang jelas, karena subjek predikatnya saja tidak ada, ya kan? Makanya kalimat 5 ini tidak efektif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, nggak? Kak, kalau kata teman-teman gitu, itu perlu pakai strip nggak sih, Kak? Perlu pakai tanda strip gitu? Ya pakai dong, kan itu bentuk itu kata ulang. Masa teman-teman disatuin nggak pakai tanda hubung? Oke. Kan katanya teman. Terus mau kita ubah menjadi bentuk jamak, ya kan? Kita ulang tuh kata tersebut, kata teman itu. Ya, maka hadirlah si tanda hubung. Oke. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum lanjut, iya boleh. Ini kan maksudnya penjelasannya panjang ya, harus dianalisis satu-satu mana subjek, mana predikat gitu. Ada nggak sih cara cepatnya gitu buat nyari ininya? Jawabannya. Kalau berhubungan dengan kalimat efektif, itu sebetulnya tidak ada jalan ninja, teman-teman ya. Karena memang kita harus tahu analisis kalimatnya. Ya syaratnya teman-teman cukup bisa menentukan di dalam satu kalimat itu subjek predikat aja, gitu paling. Kalau teman-teman sering analisis kalimatnya, itu akan cepet kok gerak, insya Allah gitu. Kayak teman-teman nih, kata kuncinya aja gini. Kalau udah menemukan si kopula, udah dilihat di depannya itu nggak ada kata depan, berarti itu aman. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika ada kata menyatakan, mengatakan, mengakui, terus ada kata bahwa, terus teman-teman lihat juga depannya, kalau muncul subjeknya, berarti itu juga kalimat yang aman.
Tetapi yang perlu langsung teman-teman curigai adalah ketika di dalam satu kalimat itu sudah diawali oleh preposisi atau konjungsi. Nah, itu udah langsung teman-teman harus curigai. Kayaknya ini bakal keterangan doang nih, coba kita lihat gitu kalimatnya. Oh, kalau ini udah diawali preposisi, oh berarti ini keterangan aja kayaknya gitu. Nah, itu langsung bisa teman-teman temukan. Gitu paling, Mak. Bisa dipahami nggak? Oh iya Teh, makasih. Ya paling kuncinya teman-teman harus sering analisis juga ya. Ibarat kalau di matematika kan teman-teman juga latihan untuk menghitung. Nah, kalau untuk di bahasa Indonesia kesulitannya kita latihannya tuh latihan mengenal kalimat gitu. Kan kalau dulu zaman SD mungkin kita juga sudah mengenal. Tapi kan itu hanya kalimat singkat yang Budi sedang membaca buku, Budi sedang makan gitu. Tapi kan kalimat sekarang tidak semudah itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak, Kak. Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya, di antara kalimat berikut ini, yang termasuk kalimat yang lengkap strukturnya adalah, paham nggak sama pertanyaannya? Kalimat yang lengkap strukturnya itu apa? SPO. SPOK. Ya, sebetulnya dia tidak selalu harus komplit ya, paket komplit SPO couple-nya ada. Tapi minimal itu yang subjek predikatnya teman-teman terpenuhi gitu. Kalau tanpa sebelum kakak pertunjukan nih ya analisis kalimatnya, coba ada yang mau analisis dulu nggak opsi A itu apa strukturnya? Coba ya. Oke, boleh siapa? Arif? Iya. Oh ya, oke. Maaf ya kalau salah, Kak ya. Soalnya saya Nggak apa-apa, kan kita belajar, bukan sedang ujian, tenang. Ya. Untuk penyelenggaraan acara tersebut, penyelenggaraan itu predikat. Acara tersebut itu objek, membutuhkan biaya yang besar, itu keterangan. Oke, baik. Makasih Arif. Analisisnya. Ada yang mau menganalisis lagi nggak? Ada yang berbeda gitu pendapatnya sama Arif atau sama? Aku Kak. Coba. Siapa? Ini siapa? Kita dulu. Oke. Dipanggilnya Mufi ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, yuk. Gimana analisisnya? Untuk penyelenggaraan acara tersebut membutuhkan biaya yang besar, itu semuanya keterangan bukan sih, Teh? Oke. Karena untuk itu preposisi kan. Iya, oke. Sip, mantap. Makasih Mufi. Ada lagi nggak pendapat lain gitu? Kepo banget nih mau tahu pendapat teman-teman. Ada nggak? Nggak ada? Aman? Sama semua? Idem? Oke. Ya idem Kak. Oke, dianggap idem. Oke, teman-teman. Tadi kata movie itu di sini ada kata untuk. Jadi Arif dan teman-teman yang lainnya kemarin juga sudah dibahas sekilas bahwa kata sebelumnya itu perlu diakui loh keberadaannya gitu. Masa teman-teman juga nggak mau diakui kan keberadaannya gitu. Nah tadi kan Arif tidak mengakui keberadaan si untuk ya. Untuk tuh perlu diaku. Untuk di sini dia preposisi. Betul kata Mufi. Preposisi sehingga dari kata untuk penyelenggaraan acara tersebut satu struktur dia berakhir ditandai oleh kata rujukan teman-teman. Kayak ini kasusnya. Tersebut, itu, ini. Nah, itu tuh penunjuk bahwa oh struktur itu berhenti sampai kata itu. Berarti dari untuk sampai kata tersebut itu keterangan. Bisa diikuti penjelasan kakak? Ya. Bisa ya? Bisa.
Oke. Nah, Di sini itu keterangan teman-teman. Sehingga di sini kan ada membutuhkan, ya enggak? Ini penjelasannya deh biar lebih gampang. Nih, ada kata membutuhkan, otomatis membutuhkan itu predikat. Ini lihat ada imbuhan mem, bisa dipasifkan, jadi dibutuhkan, itu udah pasti predikat dong. Biaya yang besar itu objek, berarti kesalahannya adalah dia tidak ada subjek gitu untuk opsi A. Bisa diikuti? Bisa, Kak. Ya, Kak, bisa. Oke, yo coba mau tahu lagi opsi B, ada yang mau analisis lagi nggak selain Arif dan Mufi? Yuk yang lain beranikan diri, jadi biar teman-teman tuh tahu kesalahannya di mana. Siapa? Siapa? Nggak ada nih. Coba, Kak. Oke. Terima kasih, Iis kan bener kan tadi soalnya dia langsung cering ke atas gitu. Yuk Iya. gimana Iis? Kalau menurut saya, ya, pelatihan itu subjek. Oke. Terus di gedung sepekan ke depan itu keterangan. Ya, betul banget analisisnya. Pelatihan subjek ya. Kenapa di gedung lalala sampai ke Is? Is asik banget ya langsung manggil Is. Gimana? Karena awalnya kan di, terus ada lagi ke depan gitu, kan ke depan. Jadi kayak nyambung semua gitu, Kak. Oke, betul banget. Sip, itu karena preposisi ya. Di kan preposisi, ke juga preposisi, otomatis mereka itu keterangan dong. Dan di sini berarti kesalahannya adalah tidak ada predikat. Good, gitu. Yuk, lanjut. Opsi C, ada yang mau menganalisis? Saya, Kak. Siapa nih? Nggak muncul ting ke atas? Siapa? Saya, Kak. Namanya siapa? Ini nggak muncul. Email. Oh, email. Oke, email. Email akhirnya ada tuh perwujudannya. Halo, email. Gimana email? Yang C itu semuanya keterangan, Kak. Sip, betul. Kenapa coba keterangan? Itu soalnya ada kata ketika, berarti kesananya keterangan gitu. Iya, betul banget. Sip, wah ini udah mantap banget. Ya, betul banget yang disampaikan oleh email tadi. Ada ketika, otomatis dia menjadi keterangan. Kalau mau meyakinkan lagi, dilihat lagi di sini ada dalam. Wah, udah ini nggak ada subjek predikatnya, berarti dia udah nggak efektif nih, gitu. Lalu ada yang mau menganalisis kalimat D? Saya, Kak. Boleh, saya ini siapa? Belum ting lagi ke atas? Nur Hovifah. Oke, Nurul. Nur Hovifah. Oh iya, Nur Hovifah, ayo. Gimana? Nur. Yang dalam hal ini itu merupakan keterangan karena kata dalam merupakan preposisi. Kemudian rektor merupakan subjek. Oke. Menyampaikan merupakan predikat sama peraturan baru merupakan objek. Ya ampun, sip, mantap banget. Udah, ini mah kalian auto jadi tutor aja deh. Aduh, ya ampun nih, seneng banget deh kalau udah jago-jago gini. Ya, bener banget analisisnya tuh ya, teman-teman ya. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya ke Nur, oke? Yuk, ada yang mau menganalisis opsi E terakhir? Siapa? Hello, siapa? Ada nggak yang mau? Ayo, satu lagi dilelang. Yuk. Satu lagi, boleh deh dijual murah ya teman-teman. Opsi E, ada yang mau menganalisis? Habis gak ada yang mau aku gitu lagi. Ayo, siapa? Oke, berarti ini diperuntukkan kepada yang belum menganalisis. Dimohon untuk
berbaris. Ayo cepat teman-teman. Ayo yang belum, ayo bisa. Arif aja santuy ya tadi analisisnya kurang tepat gitu. Ayo deh teh. Oke, siapa? Mama. Mama, kamu tadi belum? Atau tadi yang udahnya papa? Kayak gimana, Mak? Gimana? Siapa tuh abah teh, bukan papa. Iya bener ya. Karena kan pasangannya mama tuh papa. Mau papa lah, masa mama abah. Tuh kan. Terima kasih Rahma sudah membantu saya. Ayo. Ayo, gimana? Apa sih, Aduh, udah lupa kan. Pertemuan kan jadi. Grogi. Pertempuran pertama yang terjadi itu subjek. Nah, si dalam peperangan menuju kemenangan itu keterangan. Kenapa pertempuran pertama yang terjadi itu menjadi subjek? Kenapa ya? Kenapa hayo? Karena Kenapa kok bisa sepanjang itu gitu loh subjeknya? pertempuran pertama. Karena dia yang diomongin, enggak sih teh? Oke. Nggak tahu. Iya. Tapi secara analisis strukturnya udah benar kok. Yeay, berarti dia kesalahannya tidak ada predikat. Good. Kan gini nih teman-teman, pertempuran pertama itu subjek, seharusnya terjadi itu menjadi predikat. Tetapi dia gagal menjadi predikat tuh. Karena apa? Karena kehadiran yang gitu. Yang kan untuk memperluas struktur kata yang ada di depannya gitu ya. Berarti si terjadi ini karena ada kata yang ya dia jadi ikut ke si subjeknya, ke si pertempuran pertama. Untuk keterangannya betul karena ini masih sama ya, ada kehadiran dalam gitu, itu preposisinya. Begitu, berarti jawaban yang tepat untuk kalimat yang efektif itu terdapat pada opsi D. Yang D. D gitu ya teman-teman. Oke, lanjut soal terakhir. Kalau nggak salah ini 8 soal. Gimana? Untuk nomor 8. Susah. Bisa, Kak. Oke. Ada yang menjawab mudah nggak? Atau biasa aja sih? Gitu. Terkecohnya tuh penuh penekanan ya. Kayak ada dendam gitu kepada saya. Oke, tapi aku seneng banget. Akhirnya teman-teman menemukan juga soal yang membuat saya untuk bekerja di sini, teman-teman. Ya. Waduh. Adalah kan ini ada kata untuk tuh, otomatis untuk itu berarti dia tidak memiliki struktur apapun, ya enggak sih? Iya, Kak. Ya, betul. Terus coba perhatikan di sini tuh ada kata sudah menjadi. Menjadi itu apa? Jadi Kopula, berarti dia berarti dia strukturnya predikat. Betul. Berarti kan setelahnya ini nih dari kata kewajiban kita itu kan pelengkap. Ada kata untuk, berupaya membuang racun-racun tersebut dari dalam tubuh, itu keterangan. Berarti kesalahannya adalah tidak ada subjek. Ya, kalau sudah tahu tidak ada subjek, kita perlu menghadirkan subjeknya gitu. Kita lihat opsi B masih belum ada nih, di sininya masih kosong kan si subjeknya. Opsi C juga sama, masih kosong. Nah, opsi D ini ada nih, hal itu. Sebelum sudah menjadi itu kan ada kata hal itu, ya otomatis dia menjadi subjeknya, teman-teman. Jadi pasti teman-teman tuh terkecohnya dari si konjungsinya yang diubah-ubah ya. Ya enggak? Iya, Kak. Mungkin kalau secara enakeun, ya secara enakeunnya pakai kata pakai konjungsi yang mana?
Oleh karena itu. Wow, kalian seperti paduan suara bareng banget gitu kan. Tapi ternyata kesalahannya bukan karena si konjungsinya, teman-teman, tapi karena si strukturnya itu tidak lengkap. Memang sih agak aneh juga untuk itu, hal itu sudah menjadi itu gitu mungkin ya. Tapi kalau secara makna berarti kan itunya masih merujuk kepada hal yang sama sih sebetulnya. Gitu ya teman-teman ya, jadi dia perlu menghadirkan subjek. Makanya kenapa kakak sudah memperkenalkan kopula kepada teman-teman nih. Kan di sini sebetulnya untuk mempermudah, sudah menjadi predikat, oh nggak ada subjek nih. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Enggak, Kak. Enggak. Yakin aman? Berarti kalau gitu kalimat efektif, kalau pertanyaan kalimat efektif udah harus benar semua ya. Perlu dilatih lagi sih. Perlu dilatih. Apa? Perlu apa? Perlu latihan lagi, Kak. Perlu latihan lagi lanjut. Harus dong, harus gitu. Harus itu mah ya. Harus teman-teman. Oke. Yang lain nggak ada pertanyaan juga? Kalau mau tanya, Apa? Gimana? Ini nih teman-teman penjelasan kopula ya. Lupa tadi nggak dimunculin. Apa mau tanya? Siapa yang mau tanya? udah nggak jadi itu. Mau tanya itu. Ih, hebat ya. Hebat ya, saya bisa langsung menjawab pertanyaan kamu tanpa kamu tanyakan dulu. Ini ya teman-teman, penjelasan perihal kopula nih. Jadi nanti tuh strukturnya akan seperti ini. Dia perlu hadir subjek, jadi di sini udah auto predikat nih yang diduduki oleh mau kata adalah, ialah, merupakan, menjadi. Maka setelahnya pelengkap. Berarti aman? Gak ada yang mau ditanyain lagi? Aman, Kak. Aman. Ya, aman. Oke. Kalau aman, saatnya teman-teman mengerjakan pasca tes. Yeay. Yeay. Tapi oh iya teman-teman, FYI juga. FYI, sebelum teman-teman lanjut, ada informasi tambahan. Kan biasanya teman-teman tuh mengenal yang namanya kalimat biasa ya. Kalimat biasa tuh strukturnya biasanya subjek, kemudian setelahnya itu predikat gitu, ya nggak sih? Tapi teman-teman juga perlu mengenal yang namanya kalimat inversi. Kalimat inversi itu adalah kalimat yang predikatnya mendahului si subjek. Contohnya itu biasanya predikat kata kerja yang berpotensi mendahului subjek itu adalah kata ada, teman-teman. Kata ada. Kok asa? Gimana sih ini? Gimana tadi, Kak? Inversi, Kak? Jadi predikatnya itu mendahului subjek. Kan kalau biasanya kalimatnya ini gini ya, saya cantik, ih pede banget. Oke, gitu ya. Oke, Ini kan otomatis dia subjeknya ini, kemudian ini predikatnya, gitu kan. Kok pakai C gimana sih ini? Auto, teman-teman, auto correct. Terus kalau kalimat inversi itu predikat mendahului si subjek. Contoh kalimatnya, misalnya ada ballpoint, ada pulpen di meja, gitu. Nah, ada di sini dia jelas menjadi predikat, kemudian ini menjadi subjek, dan di meja jelas dong dia menjadi keterangan. Dan biasanya kalimat inversi ini memang banyak hadirnya itu kekhususan ya untuk kata ini, si ada. Ada cerita, aduh sumbang banget ya. Gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak perihal kalimat biasa dengan kalimat inversi? Tapi kalimat inversi itu ada doang contohnya? Enggak sih. Bisa juga
itu teh oleh kata apa ya? Tapi banyaknya kata ada sebetulnya. Cuman bisa juga di kalimat pasif. Kalimat pasif juga bisa, strukturnya itu terbalik tergantung katanya. Tapi kakak lupa banget kalau kalimat pasif itu kata apa gitu. Jadi biasanya kalau ada di soal tuh suka langsung, oh ini kalimat inversi gitu. Cuman yang biasa banyak munculnya itu kata ada sih kalau di teks-teks juga. Gitu teman-teman. Boleh nanti teman-teman coba cek lagi aja kalimat inversi teman-teman ya. Ini PR tidak sengaja, tapi untuk menambah pengetahuan teman-teman gitu. Oke? Oke. Oke, aman ya? Aman ya, berarti sampai sini ya. Kalau sudah aman, berarti saatnya teman-teman mengerjakan pasca tes. Sudah siap ya, Robun? Insya Allah siap. Insya Allah. Oh, ternyata yang ini belum diakhiri karena tadi satu orang belum tamat mengerjakannya. Sebentar ya, teman-teman. Akhiri dulu yang tadi. Kalimat efektif gampang lah ya teman-teman ya. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman udah mahir. Oh, tadi yang pertama, yang menduduki peringkat pertama dimenangkan oleh Rahma. Hore. Rahma, Simar, kemudian yang ketiga email. Mana nih? Pasca tes. Nah, teman-teman, pra itu juga kan bentuk terikat ya. Pasca itu juga bentuk terikat. Ini sambil mengisi kekosongan aja sih sebetulnya. Tapi pasca itu nggak usah pakai strip kan? Yang Satu ke nggak satu. perlu. Kalau pakai strip tuh yang apa sih teman-teman? Yang kata ulang. Iya nggak? Kata berulang. Kata ulang. Yang Oke. Buat apa tadi? Yang 90-an gitu. khususan gitu loh. Itu fungsi tanda hubung teman-teman ya, itu memang untuk menyatakan itu tuh kata ulang. Tetapi kalau untuk bentuk terikat tuh penulisannya nyatu sama kata setelahnya. Jadi kayak pasca tes itu disambung. Nah, yang hadir tanda hubung, misalnya pasca tanda hubung, nah itu tuh apa ya? Ketika kata setelahnya itu diawali dengan huruf kapital. Iko nggak mau dipencet. Nah, gitu. Misalnya nih, non ATM. Berarti penulisannya non tanda hubung atau strip bahasa kita mah. Terus ATM-nya kan kapital gitu paling. Aman ya, bentar ini lagi dapatkan link tapi kok lodang banget. Bentar teman-teman. Nah, ya. Katanya koneksi saya terputus. Masa ini masih nyambung kok. Aman ke aman. Aman. Tidak seperti hari kemarin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mana nih?
Ya Robun, sebentar teman-temanku. Oh, fisikku error. Masya Allah, lelah sepertinya. Bentar ya, ini sambil ngisi kekosongan atau ajakin ngobrol, atau ya ampun. Kalau diajak ngobrol ini teh. Apa? Mana nih? Nah, kenapa-napa sih? Kenapa-napa. By the way, pada hujan nggak di sana? Kenapa? Tadi Hujan nggak? Tadi siang hujan. Enggak. Di siang mau lari malah hujan. Ya udahlah. FYI juga loh di sini tadi hujan deras banget. Ya ampun. Sampai nggak ada sinyal. Masa jaringan Telkomsel nggak ada sinyal dong, kan parah banget gitu, kayak wah gitu. Kayak aku kecewa. Enggak jadi. Iya, sampai nggak ada sinyal. Terus tadi tuh sampai kayak aduh mau pasrah banget gitu kan. Teman-teman cek di grup chatnya, itu udah ada linknya. Sampai kayak Langsung mau pasrah pasrah gitu. Kalau misalnya ada Ya langsung klik aja itu. lagi provider lain, Kak. Nah gitu kan, tapi ternyata katanya si Telkomsel tuh lagi gangguan. Ya udah deh, ini ya Allah udah jam 7, gimana kalau nanti nggak bisa. Kayaknya itu Oh, apa Telkomselnya wifi-nya habis, Kak. Dia kayaknya nggak ada internet. Nggak bisa pun gitu, karena SMS aja. Teh, Halo? Ya gimana? putus teh. Hujan terus lagi apa di sana? Wah. Hilang, Halo, ada suaranya nggak? hilang. Suara tadi putus Ada. Suara aku hilang. tadi. Tadi. Hilang tadi. Kayaknya Wah, aku kecewa ini. Tadi aku padahal join aja. Ya. bercerita Hilang lagi, dari A Kak. sampai Z, teman-teman. Ini udah bisa belum sih diklik linknya? Udah bisa teh, udah bisa. Udah teh. Ini Kalian udah baru bisa, tapi di aku yang udah ada 6 orang. ini apa? Teman-teman, kela. Bentar, diulangi. Kayaknya ada yang salah deh. Kuisis di kakaknya ngeblank. Kita keluar dulu gitu atau gimana, Kak? Iya, keluar dari dunia ini, keluar. Astagfirullah. Ya ampun. Maksudnya tuh dunia pasca tes ini, dunia kuisis aku. Kayak dunia binatang teh. Si Ortan. Kenapa Film. nggak yang booster banget? Sebentar lagi, ya Allah tuh kan jadi aja buang-buang waktu. Wah, memang semesta sedang tidak baik-baik saja. Aduh. Relax teh, relax. Sabar teh. Nah, Itu jajakan Anda siapa? lagi lumpur lapindo masih bergejolak. Itu kata-kata itu. Bisa. Boleh dikutip ya, berarti tadi siapa yang ngomong? Arif. Quote of the day. Nah, itu dia quote of the day. When Arif say. Anjay. Waktu itu kita nggak bisa makan tulangnya. Tapi kalau di warteg terpaksa belinya tulang.
Ini ayo semangat. Ayo puisisku. Nih teman-teman, linknya udah ada. Coba yang kedua hati-hati. Ngekliknya yang kedua, bisa nggak? 0907 70. Iya yang 70 ya, bukan kosong, hey. 70. Nah, titik. Bisa Kak. Bisa nggak? Bisa Kak, bisa. Kenapa kok di aku nggak ada tuh gitu? Orang-orang Jaringan bergabung. teteh kali teh. Iya, kenapa sih? Ya ampun, gara-gara tadi ngomen si Telkomsel deh. Jadi dia jangan ngamuk lagi. Ya dia baper teh. Iya, gimana tuh? Terus aku harus minta maaf ke siapa? Rayu deh teh. Iya, Telkomsel ya. Teman-teman kalau coba dicek kalau pesertanya udah full kasih tahu ya, biar nanti dimulai. Soalnya di teteh nggak muncul. 10. Ada baru 10 Kak. Oke, di 10 sini orang. emang ada partisipannya ada berapa? Ada 16. 16 dikurangi teteh sama Teh Farida 2 11. akunnya Teh. Berarti 13 orang. 14. Udah semua bergabung? Belum Kak, 4 lagi. Oh, 4 lagi. Yaudah sambil nunggu yang lain mulai aja kali ya. Yang belum kalau mau nyusul boleh nanti hubungi aja. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Ih, nggak bisa. Tahu Oh, nggak kayaknya ini. tulisannya apa? Tulisannya itu tidak ada pemain. Jadi silakan Jadi minta. kita semua ini apa? Nggak tahu ya. Coba teh, Tete. Apa? Halo. Iya, gimana? Kalau di-share di sini aja Coba bisa, di close. Apanya? Ya, bentar ya teman-teman. Teman-teman, kalau ini tidak jalan, nanti teman-teman boleh mengerjakan sendiri. Nanti dikasih ya. Nah, akhirnya nama kalian muncul juga. Oke, silakan teman-teman, selamat mengerjakan. Ada ya, selamat mengerjakan guys.
Oke teman-teman, beberapa ada yang sudah, beberapa juga masih ada yang mengerjakan. Karena waktunya juga sudah lebih, sebelum ditutup, mudah nggak pasca tesnya? Lumayan. Mudah karena Oke. udah tahu. Alhamdulillah. Lumayan, ada yang wassalam mungkin ya kayaknya. Wow, di sini peringkatnya juga berubah ya. Puko jadi yang pertama nih. Terus Mufi kayaknya mempertahankan di nilai kedua. Nggak tahu akan naik juga nih, kurang tahu. Terus Mamah jadi ketiga. Iya, ketiga. Mamah, Rahma maksudnya. Jangan pakai H teh. Oh iya, Rahma. Oke. Baiklah teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman untuk malam ini. Terima kasih masih tetap tabah menyimak sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan, minum banyak air putih. Aduh, diperhatiin nih gitu. Kasih. Juga atas waktunya yang lebih ya, 4 menit teman-teman. Semangat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Teh Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Terima kasih Teh. See you. Oke. Terima kasih, Pak. Ini mau gitu. Semangat Teh. Karena lainnya